Tahukah kamu dengan ini disebut sebagai kalsium karbida atau dikenal sebagai karbid? Karbid adalah senyawa kimia anorganik dengan rumus kimia CaC2. Senyawa ini terbentuk melalui reaksi antara kalsium dan asetilen. Meski bentuknya seperti bebatuan, karbid bukanlah bebatuan alami, melainkan zat kimia yang diproduksi oleh pabrik dari campuran batu kapur dan karbon dalam suhu yang sangat tinggi. Kalsium karbida merupakan senyawa yang juga reaktif apabila terkena air. Meski reaktif, namun berbeda dengan sodium metal. Untuk membuatnya mengeluarkan api, gas yang dikeluarkan oleh karbid perlu dipantik dahulu dengan api, sedangkan sodium metal akan secara langsung meledak dan mengeluarkan api saat terkena air. Karbid akan menghasilkan gas yang disebut sebagai asetilen. Karbid sering digunakan dalam berbagai hal, di antaranya adalah dalam industri, dalam pematangan buah, dan sering juga digunakan untuk mainan meriam bambu. Karbid yang digunakan dalam industri memanfaatkan gas asetilen dalam berbagai kebutuhan, seperti dalam industri perkapalan, dalam industri pertambangan, dan karoseri mobil. Karbid digunakan untuk mengelas dan memotong baja. Sedangkan dalam industri peleburan besi baja dan dalam industri pertambangan, karbid digunakan sebagai desulfurizing medium, yaitu bahan untuk memisahkan logam-logam dari kotoran. Selain itu, karbid juga paling sering digunakan untuk mempercepat pematangan buah dengan memanfaatkan gas asetilennya. Gas asetilen ini dapat mempercepat buah menguning, meningkatkan rasa manis, dan melembutkan daging buah. Namun begitu, proses mempercepat pematangan buah dengan karbid juga menjadi kontroversi dan dilarang di sebagian negara karena dianggap berbahaya. Selain itu, rasa yang dihasilkan akan berbeda dengan yang matang secara alami. Dari sinilah muncul istilah karbitan, yang biasanya kalimat tersebut digunakan untuk mengolok seseorang yang dianggap melakukan sesuatu tanpa melalui proses. Karbid juga banyak digunakan masyarakat umum untuk bahan bakar dalam permainan meriam bambu atau mercon bumbung. Namun perlu diingat, penggunaan karbid harus dilakukan dengan hati-hati. Jauhkan dari api dan air dalam menyimpan karbid. Penyimpanan dan penggunaan yang tidak hati-hati dikhawatirkan dapat menyebabkan ledakan dan kebakaran. Sedangkan untuk harga karbid relatif murah dan bisa didapatkan dari toko bangunan, toko pupuk, atau toko kimia. Demikian sekilas penjelasan singkat dari kami tentang kalsium karbida. Apakah kamu punya info tambahan atau pertanyaan terkait karbid ini? Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih.